Banyak orang yang nggak tahu soal ini, padahal kalau lo ngaco bisa bikin aquascape lo hancur pelan-pelan. Tanaman jadi melting, daunnya rontok, warnanya kusam, dan ikan juga bisa mendadak stres ngumpet terus atau bahkan metong. Padahal secara kasat mata airnya jernih-jernih aja, nggak bau, nggak keruh, suhu stabil. Tapi ternyata ada satu parameter yang sering banget dilupain, TDS. TDS itu apa? Kenapa penting banget? Dan kenapa bisa jadi akar masalah di banyak tank tanpa lo sadarin? Nah, di video ini gue bakal bahas tuntas soal TDS, dari penjelasan saintifiknya, dampaknya ke tanaman dan ikan, sampai cara ngawasin dan ngendaliin biar tank lo nggak jadi kuburan massal buat tanaman dan ikan. Tapi tenang aja, pembahasan yang bakal santai, fun, pakai bahasa yang nyantuy, tapi tetap saintifik. Jadi lo bisa dapet ilmunya tanpa pusing 7 keliling. Yuk siapin kopi, boba, atau teh manis lo. Kita masuk ke dunia air yang ternyata lebih ribet dari kelihatannya. Welcome to TDS, si penjahat takasan mata di aquascape lo. Jadi gini, banyak orang yang mikir kalau air udah jernih berarti aman, gak bau, gak keruh, berarti sehat. Padahal salah besar bro, di balik kejernihan itu bisa jadi ada racun yang diam-diam ngumpet. Dan itu namanya TDS. TDS itu singkatan dari Total Dissolved Solid, alias total semua zat padat yang larut di air. Bisa mineral, bisa garam, bisa ion logam kayak kalsium atau magnesium, bisa juga sisa pupuk, bahkan polutan mikro. Nah, semua itu dijumlahin jadi satu angka yang disebut TDS. Masalahnya, TDS itu bukan zat tunggal. Lo nggak bisa lihat dan lo juga nggak bisa nebak cuma dari mata. Makanya sering dibilang silent killer. Di air minum, kita bahas ini soal kesehatan tubuh. Tapi di aquascape, ini bisa jadi biang kerok kenapa tanaman lo melting atau ikan lo ngambek. Bayangin gini, lo punya segelas kopi susu, warnanya oke, aromanya enak, tapi lo nggak tahu tuh gulanya seberapa banyak. Nah, TDS meter itu alat buat ngukur seberapa manis di air. Tapi bukan manis gula ya, tapi seberapa penuh air itu sama zat larut. Dan catet nih, TDS gak ngasih tahu lo isinya apa. Dia cuma bilang, ada banyak nih yang larut di air lo. Tapi dia gak bilang itu zat baik atau zat jahat. Bisa jadi itu nutrisi buat tanaman, bisa juga sisa kotoran yang bikin tanaman malah stres. Makanya angka TDS doang gak bisa lo baca mentah-mentah, tapi lo harus tahu konteksnya. Dan itu yang bikin parameter ini tricky, dan kadang bikin aquascaper nyerah duluan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis, tapi penting banget, osmosis. Jangan kabur dulu, gue jelasin gampang kok. Jadi osmosis itu proses air pindah dari tempat yang konsentrasi zat terlarutnya rendah ke yang lebih tinggi lewat dinding tipis yang namanya membran semi-permeable. Misalnya dari air ke sel tanaman atau sebaliknya. Bayangin aja kayak lagi ngisi balon air. Airnya pengen nyari tempat yang lebih kering supaya tekanan di dalamnya seimbang. Nah, di tanaman dan ikan juga ada proses kayak gitu, cuman secara mikroskopis dan jauh lebih rumit. Nah, ini yang penting. Kalau TDS air lo tinggi, itu artinya konsentrasi zat terlarutnya juga tinggi. Jadi tekanan osmotiknya juga naik. Akibatnya tanaman jadi susah banget nyerap air dari lingkungan sekitarnya. Padahal air itu nyawa tanaman, bukan cuma nutrisi doang. Kalau tanaman susah nyerap air, dia bisa stres. Daunnya bisa melting, akarnya bisa busuk, atau mereka cuma diem, gak numbuh kayak kena stuck syndrome. Ibaratnya tanaman kelaparan air, padahal airnya ada banyak. Gak cuma tanaman, ikan juga kena imbasnya. Gills atau insang mereka harus kerja ekstra keras buat ngejaga keseimbangan ion di dalam tubuhnya. Jadi, walaupun air lo kelihatan jernih, ikan bisa ngerasa kayak minum air laut yang pastinya bikin stres, lemes, bahkan sakit. Jadi, TDS yang tinggi bukan cuma angka doang. Dia ngasih tekanan osmotik yang bisa bikin ekosistem aquascape lo kacau. Ini yang bikin lo harus bener-bener awasin angka TDS supaya tanaman dan ikan bisa nyaman, gak stres, dan tumbuh maksimal. Gimana? Jadi mulai ngerti kan kenapa TDS itu penting banget? Yuk kita lanjut ke gimana pengaruh TDS ke tanaman secara langsung. Oke, sekarang kita bahas yang paling sering bikin aquascape garuk-garuk kepala. Gimana sih TDS tinggi itu ngaruh ke tanaman lo? Nah, ini penting banget karena nggak semua tanaman kuat sama TDS tinggi. Lo tahu Bucephalandra atau Cryptocorin, terus Pogostemon helveri? Mereka itu tanaman yang sensitif banget sama TDS tinggi. Bahkan sedikit aja TDS kebanyakan, mereka bisa langsung stres, melting, daunnya rontok, warnanya jadi kusam. Gue punya pengalaman nyata nih. Gue pernah naruh buce di tank dengan TDS sekitar 300 ppm. Baru 2 minggu, daunnya langsung mulai layu dan melting parah. Gue panik, akhirnya gue coba turunin TDS-nya pakai air RO sampai sekitar 120 ppm. Dan boom, dalam waktu beberapa hari, buce gue kayak kebangkitan zombie. Tumbuh lagi dengan sehat, warna daun kembali cerah, hidupnya happy banget. Ini buktinya, beda kondisi, beda pula hasilnya. Lo gak bisa asal nyiram air aja tanpa perhatiin parameter ini. Terus kenapa sih bisa kayak gitu? Salah satunya karena fotosintesis tanaman terganggu. Kalau TDS tinggi, ion-ion berlebih di air bisa ngeblok penyerapan CO2 sama nutrisi penting lainnya, kayak nitrat dan besi. Padahal
Padahal CO2 dan nutrisi itu bahan makan utama tanaman. Jadi walaupun lo kasih pupuk seabrek, kalau TDS lo tinggi, tanaman lo nggak bakal bisa makan dengan maksimal. Dia jadi kelaparan meskipun meja makan udah penuh. Nah ini nih yang sering bikin orang salah kaprah. Mereka mikir tanaman kurang nutrisi, akhirnya malah ditambah pupuk terus-terusan. Padahal masalah sebenarnya TDS dan tekanan osmotik yang tinggi itu yang bikin tanaman stuck. Mau tanaman lo sehat, lo wajib banget ngerti dan kontrol TDS biar nggak ngeluarin duit buat pupuk tapi tanaman nggak tumbuh maksimal. Jadi jangan anggap remeh TDS karena ini bisa bikin perjuangan aquascape lo berantakan. Nah sekarang kita ngomongin gimana sih hubungan TDS sama parameter lain kayak GH, KH, dan pH. Ini penting banget supaya lo nggak cuma fokus ke satu angka doang. Biasanya kalau TDS naik, GH atau general hardness juga ikut naik. GH itu ngukur jumlah ion, kalsium, dan magnesium di air. Jadi air lo jadi keras alias penuh mineral. Kadang pH juga bisa berubah, naik atau turun tergantung air mana yang paling dominan di air lo. Kenapa ini penting? Karena nggak semua tanaman suka air keras. Misalnya tanaman favorit kita kayak Cryptocorin atau Bucephalandra biasanya doyan air yang agak soft alias rendah mineralnya. Kalau airnya terlalu keras, mereka bisa stres, tumbuhnya jadi lambat, bahkan bisa nyerah alias metong perlahan. Nah, lo juga mesti hati-hati sama kebiasaan over-fertilizing. Kalau lo kasih pupuk berlebihan, TDS pasti naik drastis. Tapi, jangan langsung panik dan ganti air tiap hari ya, itu malah bikin air lo nggak stabil dan ngeganggu keseimbangan ekosistem di tank lo. Yang perlu lo lakuin adalah ngontrol pemberian pupuk supaya sesuai kebutuhan tanaman. Dan jangan lupa rutin ngecek parameter air. Kadang TDS naik karena overpupuk, tapi parameter lain kayak GH dan KH tetap stabil. Itu tandanya lo harus adjust takaran pupuk, bukan langsung ganti air. Jadi intinya, TDS itu gak berdiri sendiri. Dia bagian dari keluarga besar parameter air yang saling terkait. Paham hubungan ini bakal bantu lo jaga aquascape tetap sehat, tanaman tetap happy, dan ikan juga betah. Santai aja, gak perlu panik. Yang penting lo tahu gimana cara baca angka-angka ini, dan gimana cara ngatur biar tank lo tetap nyaman buat semua penghuni airnya. Sekarang kita bahas gimana cara ukur dan baca TDS di aquascape lo. Tenang aja, gak susah dan gak perlu alat mahal-mahal. Lo cuman butuh alat yang namanya TDS meter. Ini alat kecil yang biasanya lo bisa dapetin di toko akuarium atau online dengan harga mulai dari 30 ribuan. Murah, gampang dipakai, dan cukup akurat buat ngukur total zat terlarut di air lo. Cara pakainya gampang banget. Lo tinggal colokin aja TDS meter ke air tank lo. Tunggu beberapa detik sampai angkanya stabil, terus baca angka yang muncul. Biasanya satuan dalam ppm atau parts per million, yang artinya berapa part zat terlarut dalam sejuta part air. Nah sekarang soal angka idealnya, ini tergantung jenis aquascape dan kebutuhan biotop lo. Kalau aquascape lo tanpa CO2 injection, biasanya TDS idealnya di sekitar 100-200 ppm. Ini cukup buat tanaman yang gak terlalu demanding dan ikan yang gak sensitif. Kalau lo pakai CO2 dan pupuk rutin, angka TDS bisa naik ke 150-300 ppm. Ini karena pupuk dan CO2 nambah zat terlarut di air yang sebenarnya dibutuhkan tanaman. Untuk aquascape high-tech yang super padat tanaman dan pupuk, TDS bisa sampai 400 ppm. Tapi hati-hati, di angka segitu, resiko tekanan osmotik dan ion berlebih juga makin tinggi. Jadi harus lebih teliti ngatur pemberian pupuk dan monitoring. Intinya jangan cuma ngincar angka kecil atau besar, tapi pahamin konteks tank lo. Rajin ukur dan pantau biar lo bisa adjust perlakuan ke tank dan ikan biar tetap happy. Dengan alat yang gampang dan harga terjangkau ini, lo bisa punya kontrol lebih baik buat jaga ekosistem aquascape lo tetap seimbang dan sehat. Oke, lo udah tahu sekarang kenapa TDS itu penting dan gimana ngaruhnya ke aquascape lo. Terus kalau TDS lo tinggi banget gimana dong? Santuy, gue bakal kasih solusinya nih. Pertama yang paling efektif itu pakai air RO alias reverse osmosis. Air RO itu air murni banget, hampir nggak ada zat terlarutnya. Jadi bisa jadi penyegar buat aquascape lo. Tapi biasanya kalau air RO polos banget, dia nggak ideal buat langsung dipakai 100%. Jadi solusi jitu dari gue, campur air RO sama air sumur atau PDHM. Cara ini bisa nurunin TDS ke level yang pas, sekaligus tetap ngejaga keseimbangan mineral penting di air. Selain itu, jangan lupa kurangin dosis pupuk. Karena pupuk yang kebanyakan bisa bikin TDS naik drastis. Jadi lo harus pinter-pinter ngatur dosis sesuai kebutuhan tanaman. Yang paling penting, lo harus rutin cek TDS dan catat hasilnya tiap minggu. Dengan catatan ini, lo bisa lihat tren naik turun TDS dan cepat-cepat adjust perlakuan yang perlu. Supaya nggak kejadian TDS meledak tiba-tiba. Tapi inget ya, TDS itu cuma salah satu parameter. Jangan cuma ngandelin TDS doang buat nilai kesehatan tank lo. Lo juga harus pantau parameter lain seperti GH, KH, pH, nitrat, dan CO2. Semua itu saling berhubungan
tabungan dan penting buat jaga ekosistem aquascape yang stabil dan sehat. Jadi solusinya nggak cuma ngurangin TDS, tapi juga ngejaga parameter lain supaya tetap seimbang. Dengan cara ini, aquascape lo bisa terus tampil cantik, tanaman tumbuh subur, dan ikan juga happy betah di rumahnya. Jadi gue recap dikit ya, walaupun TDS itu nggak kelihatan mata lo langsung, dia sebenarnya yang nentuin hidup matinya tanaman di aquascape. Ibaratnya kayak tekanan darah di manusia, nggak kelihatan dari luar, tapi pengaruhnya gede banget ke kesehatan secara keseluruhan. Gue personal setelah mulai rajin pakai TDS meter, banyak banget problem yang tadi ya bikin pusing, kayak tanaman yang melting tiba-tiba, cryptocorin yang ngerot, atau red cherry shrimp yang mati mendadak sekarang bisa dicegah jauh sebelum kejadian. Aquascape gue sekarang jadi lebih stabil, tanaman makin subur, ikan dan shrimp juga happy banget. Semua berkat kontrol TDS dan parameter lain yang gue pantau rutin. Nah sekarang pertanyaan buat lo, udah punya TDS meter belum? Atau masih main feeling doang? Coba tulis di kolom komentar ya, kita ngobrol bareng soal pengalaman kalian. Kalau ada pertanyaan atau butuh tips soal alat TDS meter atau cara kontrol air, kalian bisa komen di bawah juga ya. Oke, jangan lupa like video ini kalau menurut lo berguna, share ke teman-teman aquascaper lo yang belum paham soal TDS, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten seru dan edukatif seputar aquascape. Ingat ya, makin lo ngerti soal air dan TDS, makin sehat dan keren tank aquascape lo. Thank you udah nonton, see you in the next video. Peace out guys!